Misalkan untuk esok kan ya, masih ada tema-tema keluarga yang selama 2 malam besok itu juga temanya semuanya tentang keluarga. Jangan dihabiskan di sini semuanya. Jadi besok kita masih akan berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk nanti kan ada manajemen konflik itu tadi yang ditanyakan Masnya ya. Itu kan terkait dengan berbagai konflik-konflik kita baik di dalam rumah maupun di luar. Nah besok kita akan diskusikan juga soal itu, jadi biar tidak diborong semuanya dalam kesempatan kali ini. Kalau yang terkait dengan kehidupan pendidikan, apa sih yang salah tadi di rumah kita? Itu kan sebetulnya memang kita lihat selintas ya, saya melihat ada 3 hal. Pertama memang pendidikan itu sendiri yang memang kurang terdidik masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua adalah faktor kesejahteraan yang memang jauh dari sejahtera. Yang ketiga adalah penegakan hukum yang lemah. Gabungan dari orang tidak terdidik, orang tidak sejahtera, sementara tidak ada penegakan hukum yang jelas, maka kemudian terjadilah penyimpangan dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Jadi kita lihat kenapa kemudian misalnya money politik masih laku sekali di Indonesia, karena pertama orang tidak terdidik, kedua orangnya tidak sejahtera, ketiga memang tidak ada penegakan hukumnya. Jadi pada akhirnya semuanya menjadi berjalan begitu saja. Makanya yang sedih kita saat ini adalah bahwa lebih dari 50% gubernur di Indonesia itu sedang bermasalah dan sedang berurusan dengan KPK, bahkan dengan pengadilan. Sebagian sudah berada dalam tahanan. Kemarin seorang wali kota itu melantik salah seorang staf di bawahnya gitu, pada kondisi dia sedang berada dalam tahanan. Jadi wali kota sedang ditahan, tapi dia melantik staf di bawahnya di dalam tahanan itu gitu. Jadi kemarin cukup menjadi satu sorotan yang tajam di media, karena itu menjadi satu presiden bahwa ini pejabat ini sudah dinyatakan ditahan gitu, tapi juga ternyata masih menjalankan kegiatan sampai ke tingkat pelantikan gitu ya. Itu unik memang kita bicara Indonesia, tetapi saya kira itulah tanah air kita dan itulah kenyataannya. Saya tadi pagi ngobrol juga dengan teman yang saya sampaikan bahwa usaha perbaikan itu sebetulnya sudah kelihatan dengan banyaknya peraturan. Peraturan itu apa ada yang jelek sih? Peraturan itu kan baik kan. Cuma kemudian problemnya adalah bahwa kita nggak bisa menjalankan peraturan itu. Artinya saya sendiri punya keyakinan sampai entah kapan nanti gitu bahwa Indonesia pun akan bisa menjadi negara yang lebih baik. Jadi kalau mau pulang ke Indonesia jangan takut Mas ya. Karena saya juga tidak takut tinggal di Indonesia. Jadi di sini juga tidak perlu takut. Jadi saya di berbagai kesempatan diundang oleh teman-teman mahasiswa Indonesia atau Society Indonesia yang ada di berbagai negara. Mereka suka bertanya kepada saya soal minta pendapat saya mengenai sebaiknya saya nanti setelah lulus kuliah apakah pulang ke Indonesia atau stay di negara ini gitu. Saya bilang itu bukan soal pokok. Persoalan pokoknya itu bukanlah Anda tinggal di mana. Bagi saya itu bukan persoalan pokok. Yang menjadi persoalan pokok adalah orientasi hidup Anda. Itu yang menjadi persoalan pokok. Kalau orientasi hidup Anda itu dalam kebaikan, dimanapun Anda berada, Anda pasti berkontribusi dalam kebaikan. Kalau orientasi hidup Anda itu rusak, maka dimanapun Anda kembali ke Indonesia jadi beban bagi Indonesia. Anda di sini jadi beban bagi orang di sini. Yang paling penting itu orientasi hidup kita benar dulu. Jadi ketika suatu saat Buya Hamka, kita kenal Buya Hamka kan, ulama senior kita almarhum zaman dulu ya, pengarang tafsir Al-Azhar itu. Buya Hamka itu ngisi pengajian. Ditanya oleh jamaah pengajiannya, Buya, saya mau bertanya nih katanya nih. Saya pernah ke Tanah Suci. Saya heran Buya, di Tanah Suci itu saya ketemu pelacur, kata orangnya gitu ya. Gimana kok bisa terjadi Buya? Tanah Suci masa ada pelacurnya gitu. Buya Hamka menjawab dengan ringan saja. Kata beliau, oh ya, saya berkali-kali ke California, belum pernah sekalipun bertemu pelacur, katanya. Dialog kecil ini apa artinya? Mengapa orang bertemu pelacur di Tanah Suci? Karena mencari. Kalau orang mencari keburukan, dimanapun ketemu keburukan. Buya sering ke California, belum pernah bertemu pelacur. Mengapa? Karena tidak mencari. Kalau orang mencari kebaikan di tempat yang banyak keburukan, dia bertemu kebaikan. Kalau orang mencari keburukan di tempat yang pusat kebaikan, dia juga bertemu dengan keburukan. Karena itu yang dicari. Orang selalu mendapatkan orientasi hidupnya. Maka bagi saya, Anda tinggal di mana, no problem bagi saya. Anda tinggal di Indonesia atau tinggal di sini atau dimanapun, itu bukan soal pokok. Soal pokok hidup kita adalah orientasi kita harus benar dulu. Itu nomor 1. Kalau orientasi sudah benar, silakan tinggal di sini, silakan tinggal di Indonesia, silakan tinggal dimanapun, karena pasti berkontribusi untuk kebaikan. Itu yang paling penting. Terima kasih. Hidup bangsa.